Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Shalom. Pada bulan ini kita merayakan bulan Kitab Suci, supaya kita kembali kepada dasar iman kita, yakni firman Allah yang telah ditulis dalam Kitab Suci. Maka di gereja kita pun dipampangkan kitab suci di hadapan kita untuk sekadar membantu kita mengingat agar kita semakin hari akrab, kompak, mesra dengan kitab suci. Dan dalam pertemuan pertama kita telah membahas bagaimana manusia dicipta oleh Tuhan menurut wajahnya, menurut citranya. Maka kita semua adalah memiliki martabat yang sangat luhur, yakni hampir sama dengan Tuhan. Dan karena itu adalah kewajiban bagi kita satu sama lain harus saling mengasihi, saling mencintai, saling menghormati. Saudara-saudara yang terkasih, sangat menarik tadi referen Mazmur Tanggapan. 2 kali diulang-ulang. Aku akan bangkit dan kembali kepada Bapa. Aku akan bangkit dan kembali kepada Bapa. Tadi malam saya buka-buka YouTube perayaan misa di seluruh dunia ini sama semua. Bahasa Inggrisnya apa itu ya? I rise and I kembali itu apa itu? Itu juga dinyanyikan oleh mereka.
saya akan bangkit dan kembali kepada mereka. Kata saya menekankan subjek pada diri kita sendiri. Saudara, kata hilang itu jangan sampai terjadi dalam hidup kita. Beberapa saat yang lalu ada berita, permisi, baik-baik, mau pergi keluar kota, ada urusan dinas. Tetapi 1 hari, 2 hari, sampai 1 minggu tidak kembali. Maka disimpulkan hilang, telah hilang. Telah hilang seseorang dengan identitas dan membawa kendaraannya sendiri. Lalu berita kehilangan ini menjadi semakin tidak enak dan membuat hati tersayat karena orang itu justru nyawanya tidak ada lagi. Jadi sudah hilang, nyawanya pun hilang. Kira-kira lagu apalah yang kita buat untuk ini? Tidak hilang, hilang badannya, hilang juga nyawanya. Kita pun mungkin pernah kehilangan. Aku pun sekarang lagi kehilangan. Hilang KTP ku. Saya ingat-ingat kemana aku buat KTP ini. Saya pergi ke bank, aku masukkan ke kantong. Setelah itu hilang, nggak tahu lagi ceritanya kemana. Hampir bertanya kepada dukun. Dukun, yakni malaikat Rafael ya, yang Rafael ya teh, sister, yang bisa mengembalikan barang. Oh, Santo Antonius Padua. Santo Antonius Padua. Berarti saya salah dukun ini. Saya pergi ke malaikat, rupanya harus ke Santo Antonius. Jadi kalau kita ada kehilangan, pasti kita sedih. Dan biasanya yang hilang itu pasti hal yang berharga, barang yang berharga. Cincin kah atau anting-anting kah? Barang kecil, bisa juga barang besar, mobil Fortunernya hilang. Bisa juga orang, misalnya dalam lingkungan, dia amat tasianu, amago, enak kan? Tapi ini beda, dia bilangnya dengan senang, amago, inertong kan? Dan didokter, amago bah, odang, amago. Seperti senang dia mengatakan, sudah hilang. Ditanya lagi minggu depannya, ngedi sia, ngamago bih. Atau juga pernah kita kehilangan jantung hati kita. Kehilangan buah hati. Kehilangan orang yang kita sayang. Hati kita berkobar-kobar sayang kepada dia. Tapi WhatsApp kita diblokir. Wah, kehilangan kontak namanya itu ya. Orangnya ada, tapi kehilangan kontak. Kita sekarang kan bukan zamannya kirim salam lagi ya, Ibu Maria. Kalau zaman kita dulu pacaran kan kirim salam ya kan? Zaman kita seperti satu zaman kita ya. Zaman Ibu Maria dulu kan. Kalau Ibu Maria sayang kepada seseorang dengan perantaraan orang kan, salam ya, salam. Sekarang kan tidak, langsung WhatsApp atau apa lagi? Apa yang bisa goyang-goyang itu? Hah? Wah, pintar kali suster di sini. Instagram. Wah. Follow me. Tapi karena kehilangan, follow-nya pun tak ada lagi. Kehilangan follow. Saudara, pada bacaan pertama juga sangat mendalam maknanya. Di situ dijelaskan bagaimana Israel juga hilang dari Tuhan. Maka Tuhan Yahweh itu marah besar. Ketika Musa naik ke Gunung Sinai, Tuhan berkata kepada Musa, tolong beritahu kepada mereka ya, saya tidak suka. Sebab mereka begitu mudah memalingkan dirinya dari hadapanku. Padahal mereka sudah kuselamatkan dari Mesir.
Tetapi mereka sekarang, lihat itu, mereka membuat patung menyerupai Allah. Dan mereka mengatakan, mari sembahlah Tuhan kita. Maka aku akan memberikan murka kepada mereka. Apa yang terjadi? Musa ini hebat ya, seorang nabi, seorang beriman yang luar biasa. Dia mengatakan, Tuhan, tidak ingatkah engkau akan nenek moyang kami, Abraham, Ishak, dan Yakub? Tidak ingatkah engkau bahwa engkau telah pernah berjanji kepada mereka, engkau akan memberikan keturunan sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di laut. Tidak lupakah, tidak ingatkah engkau bahwa engkau pernah menjanjikan engkau akan memberikan tanah kepada mereka? Akhirnya Tuhan membatalkan amarahnya. Ini luar biasa ini. Jadi ini suatu lukisan bagaimana manusia kita yang berdosa ini pun bisa menunda amarah Tuhan, menunda hukuman Tuhan, menunda penghakiman Tuhan atas diri kita. Joshua pun bisa menunda itu. Tapi kau tak bisa menunda amarah saya, ku hajar terus kau. Tapi Allah bisa. Itulah hebatnya. Kita susah menunda amarah manusia, tapi kita dengan gampang bisa menunda, membatalkan amarah Tuhan Allah. Kita lihat bacaan Injil, ini jawabannya. Yesus memberikan perumpamaan tentang berita kehilangan, karena orang Farisi dan ahli Taurat cemburu dan merasa berontak. Mengapa Yesus ini bergaul dengan orang berdosa, makan dengan mereka? Kalau dia betul seorang nabi, kenapa dia mendekatkan dirinya kepada orang-orang berdosa? Maka Yesus membuat dua perumpamaan. Satu, seorang kehilangan seekor domba. Dan dikatakan, dia akan meninggalkan 99 domba yang lain untuk mencari satu ekor domba. Lalu yang kedua, satu perempuan yang kehilangan uang, dia akan menyapu rumahnya, membersihkan rumahnya, ke kolong-kolong untuk mencari dirham itu. Dan katanya, sesudah ditemukan, mereka bersuka cita. Dan memanggil sahabat-sahabatnya, hombar jabunya, tetangganya, makan, minum-minum, karena dia bersuka cita yang hilang itu sudah ditemukan. Ini kan adalah bahasa kiasan. Yesus mau mengatakan, Tuhan begitu sangat senang jika seorang yang berdosa bertobat. Dan dikatakan pada penghujung Injil, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Mendalam tapi mauldo mengulah honon. Mauldo hita marlas di roha, maularong dongata mulak gabi burju. Dan ini apa kita bilang? Tabereng majo. Olak ni dia. Itu gajang no mucing to. Tabereng majo. Mau tadai. Tapi Tuhan malah lain. Tuhan malah mengatakan akan ada sukacita pada malaikat-malaikat di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Memang kalau dalam Injil yang panjang akan dikisahkan juga seorang anak yang hilang, ya, tapi saya rasa terlampau panjang, nanti Suster Fidelis ngantuk. Karena suster ini suka ngantuk, di gereja pun ngantuk dia. Maka tadi dalam Mazmur itu, aku akan bangkit dan kembali kepada Bapa. Jadi kata bangkit itu menggerakkan seluruh diri kita utuh, badannya, hatinya, pikirannya. Dan itulah arti dari pertobatan. Karena pertobatan itu dia tidak lagi melihat rasa malu. Dia mau malu, yang penting kembali
kepada Tuhan. Dan begitu besarnya arti pertobatan itu, sehingga para malaikat pun bersukacita. Saudara-saudara terkasih, kalau ini kita sambungkan dengan tugas kita sebagai pengurus gereja, kaum berjubah, saya pikir ini sangat-sangat cocok. Kita tidak pernah diminta menjadi pengkhotbah yang hebat. Nah, yang diminta ialah mau memberi hati, mau melayani. Saya pikir khotbah saya masih sangat di bawah daripada pengkhotbah yang lain. Ada pengkhotbah sudah pintar berkhotbah, bisa juga membuat mujizat, ya kan? Saya kalau berkhotbah banyak yang sakit hati. Pulang gereja sakit hati, tidak bertobat pula kan? Sudah sakit hati, tidak bertobat. Tapi lebih bagus saya berkhotbah dengan tenaga dan semangat yang tulus, ya kan? Supaya sungguh-sungguh satu orang pun ada yang bertobat, itu sudah sukacita yang besar. Amin. Maksud saya, kita para pengurus, ya, pengurus lingkungan, mau umatnya sedikit, macam lingkungan kota, ya kan, sabarlah. Ada suster Fidelis di situ, ya toh, karena mereka sudah mulai demo. Mereka mau demo, apa itu? Gabungkan lingkungan kami dengan lingkungan Kisaran Barat, katanya begitulah. Enggak betul ini ya, ini hanya bayangan saya. Saya mau mengatakan ketulusan itu yang perlu. Kehadiran itu yang perlu. Pengurusnya hadir, ya kan? Tekun membacakan firman, tekun memimpin doa lingkungan, itu yang perlu. Anggo jamita itu sudah itu kita bui marzamita. Kan itu kan suster, setiap orang tua pasti pintar marzamita, menasihati anak-anaknya, menasihati istrinya, menasihati suaminya, menasihati mertuanya kalau berani ya. Mertua pun harus dinasihati, karena kadang-kadang mertua merasa tahu. Itu saja yang diperlukan oleh gereja, supaya domba-domba ini yang penuh dengan lika-liku kehidupan, penuh dengan tantangan kesulitan, mereka melihat ada sesuatu yang menggembirakan dalam pewartaan kita. Saya pikir itu yang paling cocok, paling nyambung Injil hari ini kepada kita umat Allah, baik yang diangkat menjadi pengurus maupun kita sebagai umat biasa. Ya jangan lupa ya, kita umat biasa itu ada 3 tugas kita yang sungguh mulia. Menjadi nabi, ya kan? Nabi ialah pewarta, juru bicara Allah. Kalau kita diminta oleh pengurus Bapak ya nanti ya, doa umat, siap. Jangan bilang, unang maju manang holanau terus. Memang kita Katolik ini dalam berdoa memang ada kesukaran tertentu karena melihat orang lain doanya panjang-panjang. Padahal sudah kubilang kalau doa umat singkat padat jelas, minta satu saja. Ona tong dao, Bapa di surga. Padahal tugasnya tadi mendoakan tuan rumah kan. Kami berterima kasih kepadamu. Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini. Kami berdoa bagi tuan rumah yang telah menyediakan makanan. Padahal belum makan. Dan minuman. Supaya mereka sehat-sehat Tuhan. Kami juga Tuhan yang berkumpul Tuhan. Mulai permohonan kedua. Juga Tuhan pastor kami Tuhan yang nanti akan pulang. Padahal belum pulang ini. Masih misa. Mergajang. Ujungnya lupa madokon, kami mohon, lupa mana madok, kami mohon. Harta hemu saya gebin kan.
Jadi kalau dua umat mendoakan orang sakit ya cukup. Bapa di surga, kami berdoa bagi mereka yang sakit. Kami mohon. Bapa di surga, kami mendoakan tuan rumah supaya mereka berkelimpahan rezeki. Kami mohon. Bapa di surga, kami berdoa bagi anak-anak kami yang belum mendapatkan jodoh supaya mereka diperlancar mendapat jodohnya. Kami mohon. Jadi apa sulitnya? Suster ini enggak latih memang, jadi itu salahnya. Suster tak melatih. Lain kali latih itu supaya umat kita ini mau diajak doa apapun bisa. Mau doa makan di pesta pun bisa, ya kan? Tiba matua otong mabetang yang kan doa makan. Singkat, enamale de pastoron ke bindeng sih. Para saya berdoa dengan tulus, dikatakan saya lapar. Memang lapar. Saudara terkasih, jadi itulah dalam misi pewartaan kabar sukacita, tujuan akhirnya kan adalah supaya umat bertobat. Tapi tidak bisa serentak bertobat. Masing-masing menurut waktunya, menurut moodnya, menurut gerakan hatinya. Tapi harus ada orang yang terus-menerus mengingatkan, bertobatlah, bertobatlah. Siapakah itu? Ya kita semua. Kita semua saling mengingatkan, saling menasihati, saling meneguhkan, ya, saling meneguhkan, saling mendoakan. Kita ini bisa sehat seperti ini, bisa berkumpul begini, walaupun hujan datang, bukan karena kekuatan kita sendiri, tapi karena juga doa-doa gereja. Kami di sini, di pastoran ini bersama dengan beberapa anak, tiap pagi kami berdoa, doa brevir, doa biarawan biarawati. Pagi, sore. Paling cepat kami berdoa 20 menit. Nah, bayangkan itu. Isinya tahan martang yang 20 menit. Andamai, kan? Kami 20 menit. Dan ada satu dalam doa umat itu diberi kesempatan kepada anak-anak mendoakan apapun. Ini yang menarik buat saya. Ada yang mendoakan orang tuanya. Kalau itu udah pasti. Tiap hari pasti kami berdoa orang tua kami. Itu pasti itu. Tapi ada yang mendoakan orang sakit. Ada yang mendoakan orang yang susah. Ada yang mendoakan keluarga-keluarga yang berantakan. Wah, luar biasa. Bagaimana dengan kita? Ya kan? Mari kita saling mendoakan supaya semakin banyak orang yang mengenal jalan-jalan Tuhan. Amin. Bapa dan Putra dan Roh